Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dahlan. Saya adalah mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai universal yang baik dan buruk dalam ekonomi Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah yang pertama dalam struktur pasar Islam. Dalam perekonomian, kebebasan bisa dilakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Kemudian, dalam usaha ada kebebasan untuk menjual atau berbisnis. Dengan prinsip kebebasan ini, banyak melahirkan kepribadian yang profesional dalam segala bidang. Dan kebebasan ini harus dibatasi dengan hal-hal seperti penentuan harga barang dan jasa. Walaupun adanya suatu kebebasan dalam dunia ekonomi, tetapi juga harus tahu dan mempergunakan kebebasan itu dengan baik sebaik mungkin. Tidak memanfaatkan kebebasan supaya bisnis yang dijalani menjadi lancar, seperti menghalalkan segala cara, dan tidak menjual atau menggunakan benda-benda yang haram menurut agama, dan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Islam menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu maslahah. Arifin Hamid menjelaskan bahwa maslahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Ada 3 bagian yang menjelaskan tentang keseimbangan, diantaranya yaitu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Aktivitas pencari nafkah harus seimbang dengan kegiatan ibadah. Muslim seharusnya tidak terlalu fokus pada bisnis hingga melalaikan ibadah. Aturan Islam menetapkan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Selanjutnya, keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan ekonomi sosial masyarakat. Beberapa ilmu ekonomi yang telah mempelajari ekonomi Islam berpendapat bahwa harus ada konsep keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan dalam konsep transaksi murabahah. Keseimbangan dalam konsep transaksi murabahah terwujud pada 3 aspek utama yang membedakan dengan konsep transaksi pada umumnya. Pertama, dalam proses transaksi mulai dari penyediaan barang hingga pesanan barang. Yang kedua, kejujuran dalam menentukan nilai transaksi mulai dari harga asli barang hingga kesepakatan nilai margin keuntungan. Ketiga, kepercayaan dalam perjanjian atau akad transaksi yang dibangun mulai dari ketersediaan barang hingga pelunasan pembayaran. Yang kelima, tolong-menolong. Dalam aktivitas ekonomi tolong-menolong antar sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah dan lain-lain. Konsep tolong-menolong dalam Islam akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak. Karena prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam ini merupakan pendistribusian pendapatan dan kekayaan umat yang mampu dapat dimanfaatkan dengan baik dan merata. Yang keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, memiliki persamaan antara manusia, bahwa setiap manusia adalah sumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Bila demokrasi Barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan.
Yang ketujuh, kesamarataan. Prinsip ekonomi Islam adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Yang kedelapan, halalan thayyiban. Dalam Al-Quran, kata halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti muamalah, kekeluargaan, perkawinan, dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata halal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman, dan rezeki. Islam menganjurkan bahwa dalam mengkonsumsi makanan atau minuman harus yang halal dan thayyib. Dan materi selanjutnya nilai-nilai universal yang buruk atau yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu riba. Riba artinya tambahan. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama riba fadl adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua riba yad adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Yang ketiga riba nasiah adalah tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Keempat, riba qard adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang kedua, gharar. Menurut Imam Maliki, gharar adalah suatu bentuk jual beli di mana objek atau barangnya belum ada sehingga barang yang dibeli belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Kemudian ada jenis-jenis gharar, diantaranya jual beli barang yang belum ada seperti jual beli habalul habalah atau janin dari hewan ternak. Selanjutnya jual beli barang yang tidak jelas atau masyhu, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, aku jual tanah kepadamu seharga 50 juta, namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Dan yang terakhir, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Yang ketiga, maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Yang keempat, zalim. Zalim adalah akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutus tali silaturahmi. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ada berbagai bentuk macam zalim, seperti zalim kepada Allah, zalim kepada anggota tubuh, zalim kepada harta, zalim kepada sesama manusia, dan zalim kepada sesama makhluk hidup. Yang kelima, tadlis. Tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Yang keenam, subhat. Subhat adalah perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara haram. Dan yang ketujuh, khianat. Khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Ada berbagai macam bentuk khianat seperti khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, khianat dalam bidang ilmu seperti memasukkan sebuah hadis, menyebarkan aib orang lain, berkhianat dalam titipan barang, menolak pemberian bantuan padahal ia mampu menolong, khianat dalam berjanji, khianat antara
suami istri, dan masih banyak lagi bentuk khianat dalam kehidupan ini. Terima kasih, itulah materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.